Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Gimana, masih semangat belajar? Masih. Nah, sekarang kan udah jam terakhir ya. Jadi, Ibu harapkan kalian tetap masih semangat mengikuti pembelajarannya. Oke, langsung dah disiapkan alat tulisnya, buku-bukunya, dan lain sebagainya yang menunjang kegiatan hari ini. Dan kalian siapkan juga semua bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. LKS-nya keluarkan, buku paket. Jika kalian punya buku penunjang lain, silahkan dikeluarkan. Ya, nanti ketika kalian perlu menggunakannya kan tinggal ambil. Ya, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Banyak ya, lebih dari satu. Ya udah, untuk kepastiannya Ibu absen aja dah dulu satu-satu. Davy? Hadir? Dia? Ngurah Gede? Deta? Izin. Putri Amalia? Sastra Rahayu? Kania? Denis? Izin. Prayas? Hadir. Abi Pravita? Maisya? Bagus Tresna? Izin. Ayu Diantari? Izin. Bagus Angga? Hadir. Agus Ervan? Agnesia? Agnesa ya? Agnesa. Cynthia? Sakit. Arnanda? Gita? Sakit. Ulan? Agis? Rania? Binar? Sakit juga. Oke. Lumayan ya yang tidak hadir hari ini. Kalian yang sudah bisa hadir di sini, tetap jaga kondisi ya, jaga kesehatan. Biar tetap bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya ya, bukan karena sakit kalian tidak bisa hadir. Ya, kita lanjutkan. Gimana? Sudah siap semua peralatannya untuk belajar? Ya. Oke, kita kembali lagi membahas mengenai bab 3 ya, mengenai barisan dan deret. Jadi di awal kita sudah menyelesaikan barisan aritmatika, kemudian deret aritmatika juga sudah selesai kita bahas. Pertemuan sebelumnya barisan geometri juga sudah kita selesaikan ya. Sekarang kita lanjut ke deret geometri. Nah, untuk deret geometri ini dibagi menjadi 2 topik nanti. Yang pertama mengenai deret geometri berhingga dan deret geometri tak hingga. Sekarang kita fokuskan untuk membahas mengenai deret geometri berhingga. Nah, di mana materi prasyarat yang diharapkan kalian miliki dalam mempelajari deret geometri ini, kalian diharapkan sudah menguasai
materi mengenai pola bilangan dan barisan geometri. Sudah minggu lalu kita pelajari ya. Nah, untuk mengingat-ingat itu kembali, kita main game dulu ya. Menggunakan Kahoot-nya. Silakan buka kahoot.it. Kemudian masukkan PIN-nya. Sudah semua membuka Kahoot? Sudah. Tidak ada bermasalah ya? Aman? Silahkan buka dulu, tunggu PIN-nya. Ya, silahkan dimasukkan PIN-nya 3502681. Siapa itu harapan keren? Oke, udah semua ya? Siap-siap? Kita mulai. Pertanyaan pertama mengenai apersepsi deret geometri. Berikut yang merupakan barisan geometri adalah wah, ternyata banyak juga yang keliru menjawab ya. Mungkin karena salah pencet atau mungkin memang keliru soalnya ada banyak di sini. Nah, mungkin sebanyak itu yang salah pencet ya. Ayo coba, karena banyak yang salah, coba kita bahas mengenai materi ini. Gimana ya? Atau nanti aja ya, kita next saja dulu. Ya, Davy. Ingat ya, barisan geometri itu yang gimana? Yang memiliki rasio yang sama. Jadi rasionya itu harus sama. Baru banyak yang jawab A tadi. Yang A itu kan barisan apa punya? Aritmatika, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Udah, lupakan dulu. Nah, yang kedua, suku awal dan rasio. Oke, waktunya habis. Ya, semuanya benar ya yang menjawab. Berarti ada 2 orang yang belum sempat menjawab. Suku awal dan rasio. Suku awalnya 2, rasionya 6/2, 3, atau 18/6. Kalian mau? Oh, masih Davy. Davy belum tersalib dia ya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Rumus suku ke N dari barisan geometri. Ya, ada 4 orang berarti salah menjawab di sini. Benar nggak ini jawabannya? Menurut kunci sih ini, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, masih Davy. Lagi satu soal. Soal terakhir. Ini baru kalian ngitung ya. Diketahui barisan geometri suku awal 2, rasionya 2. Suku keberapakah 6, 4?
Oke, waktunya habis. Ya. Jawabannya adalah 6. Ya. Suku keberapa Kak? 64. Kan suku awalnya 2. Rasionya 2. Suku keberapa? N-nya yang ditanya ya. N-nya. Jadi 2 pangkat berapa? 2 kali 2 pangkat berapa sama dengan 64. Ya, ini soal terakhir. Baru sekarang lihat. Pemenangnya yang tercepat ternyata Kania. Yang ketiga, juara 2 Maisya. Satunya iya masih Desi. Wah. Yang lain yang masih salah-salah tadi, coba diingat-ingat lagi ya. Karena itu penting nanti untuk kalian melanjutkan dalam mempelajari deret geometrinya. Ya, kita cukupkan dulu persepsinya, main-mainnya. Sekarang kita serius lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini bisa kalian lihat di depan. Ibu mengharapkan kalian itu dapat memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan deret geometri nanti ya. Ketika kalian menemukan permasalahan yang dibuat dalam bentuk soal cerita, itu nanti kalian bisa menyelesaikannya. Mampu menemukan nanti apa sih elemen-elemen yang diketahui, apa yang ditanyakan, bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu ya. Kemudian untuk teknik penilaiannya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama asesmen individu yang bisa dilihat dari berdasarkan nilai kalian saat menjawab evaluasi nanti. Kemudian ada asesmen kelompok namanya. Asesmen kelompok itu nilai yang akan kalian dapatkan ketika kalian menyelesaikan segala permasalahan dalam bentuk kelompok, baik itu diskusi, keaktifan dalam kelompok, serta peran kalian saat presentasi nanti. Nah, untuk alur kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti biasa, nanti Ibu tampilkan dulu permasalahannya, kemudian setelah itu kalian mendiskusikan problem itu di kelompok, pecahkan permasalahan itu, dapatkan apa yang diminta. Setelah waktunya habis, kalian presentasikan di depan. Terakhir kita akan adakan satu soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian sudah paham sejauh mana. Ya, sudah jelas? Ya, nah ini permasalahan yang Ibu maksud ya. Silahkan disimak dulu videonya. Ya, hanya segitu ya. Singkat permasalahan yang ada. Nah, sekarang untuk lebih lanjut, kalian praktekkan di kelompok masing-masing. Jadi ini sudah Ibu bagi kalian ke dalam 5 buah kelompok, ke dalam beberapa kelompok. Jadi kenapa Ibu yang membagi? Agar kita mendapatkan kelompok yang heterogen ya. Kalau Ibu biarkan kalian memilih kelompok sendiri, nanti yang teman dekat sama teman dekatnya aja.
yang pinter sama pinter seperti itu ya, biar tidak ada yang tersisih. Jadi biarkan ibu yang membagi kelompok ya berdasarkan apa yang sudah ibu amati sebelumnya. Silahkan kalian perhatikan nama kalian ada di bagian yang mana, kemudian kumpul dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Sudah duduk bersama anggotanya masing-masing? Iya. Jadi Ibu berikan LKPD beserta kertas yang bisa kalian gunakan sebagai bahan praktik nanti. Jadi konggoin pitanya diganti sama kertas saja dulu ya. Kalau ada yang bawa gunting, boleh guntingnya dikeluarkan, digunakan. Penggarisnya juga dikeluarkan. Nanti kalau misalnya enggak bawa gunting, kalian robek aja kertasnya ya. Penggaris pakai biar rapi. Nah, sudah semua bawa LKPD? Sudah semua bawa LKPD? Iya. Kalau sudah, sekarang kalian perhatikan di awal itu pada LKPD-nya kalian disuruh menuliskan nama kelompok kalian, kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja. Tuliskan di sana. Kelas juga diisikan dan semesternya. Setelah selesai mengisi itu, kalian perhatikan petunjuk penggunaan LKPD-nya seperti apa. Kalau sudah jelas bagaimana cara menyelesaikan, baru kalian melihat permasalahan pada kegiatan 1. Sudah? Ya, jadi di kegiatan 1 itu diberikan ilustrasi permasalahan. Bella memiliki seutas pita dan memotongnya menjadi 4 bagian sehingga ukurannya yang membentuk barisan geometri. Rasio ukuran tiap urutan potongan pita adalah 2 kali ukuran potongan pita sebelumnya. Jika panjang potongan pita terpendek adalah 3 cm, maka berapakah panjang pita semula? Jadi kalian disuruh nyari panjang pita semula itu berapa dengan cara mempraktekkannya langsung ya. Jadi kalian disuruh anggaplah kertas yang kalian miliki sebagai sebuah pita. Jadi tadi kertas yang Ibu berikan biar kalian tidak robek-robek buku ya. Ibu berikan kertasnya. Itu anggap pita katanya. Coba kalian praktekkan menggunakan kertas yang kalian miliki. Guntinglah kertas tersebut seperti yang Della lakukan untuk menemukan jawabannya. Ayo silahkan. Berarti gimana pertama? Coba diskusikan sama anggota kelompoknya. Kita potong yang mana? Yang ukurannya berapa dulu? Terus potongan kedua, berapa panjangnya? Potongan ketiga, sampai 4 kali potongannya. Karena Della memotong pitanya menjadi 4 bagian. Nanti setelah itu, coba kalian sambung-sambung potongan-potongan kertas itu. Potongan pita yang diumpamakan sebagai kertas. Potongan kertas yang kita misalkan sebagai pita itu ya. Kemudian ukur dengan penggaris yang udah kalian bawa, berapa panjangnya itu. Jadi potongan pita pertama berapa? 3. Dipotong dulu 3. Potongan pita kedua berapa jadinya? Berapa? Nggak ada satu.
Enggak ada satu penggarisnya. Ya, itu potong dah dulu. Itu aja dapat potong penggarisnya. Ya. Tiga. Nah, berdasarkan potongan yang pertama itu dan ntar potong yang kedua ya. Bisa tanpa ngukur potong yang kedua? Bisa enggak? Coba dibaca. Tiap urutan potongan kita adalah 2 kali ukuran potongan sebelumnya. Ya, boleh dah dipotong panjang dulu, nanti kan tinggal potong pendek-pendeknya. Sudah motong? Ayo pitanya dipotong dulu. Lalu ukur panjang pita pertama katanya 3 cm. Setelah itu yang kedua 2 kali lipat yang pertama. Nanti diukur-ukur aja. Ya, kasih dah tanda pita yang 3 cm yang itu. Terus potongan kedua 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Ini tuh dipakai. Jadi ini dilipat-lipat. Ya, ini 1 kali, berarti 2 kalinya sepanjang yang mana? Kasih tanda dulu. Nah, lanjut. Oke. Nah, dipotong dulu. Nah, lanjut potongan yang ketiga. Sudah, mana potongan pertama? Kasih tanda dia. Iya. Potongan kedua. Ini ya potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga. Oke. Potongan terakhir. Potongan pertama. Baru 3 potong. Potongan keempat. Ingat potongan keempat itu adalah 2 kali lipatnya dari yang ketiga. Ini potongan yang keberapa? Yang ini. Ketiga, ya. Ingat ya, panjangnya itu adalah 2 kali lipat panjang sebelumnya. Si karet nih, Dek. Oh, tak kira ini si karet. Kalau sudah dapat 4 potongan pita, coba disambung pitanya itu, kertasnya itu disambung, kemudian diukur berapa ternyata panjangnya.
Sudah selesai motong pitanya? Sudah disambungkan? Sudah didapatkan hasilnya? Iya, kalau sudah, kan panjang semula bisa kalian tulis di kolom yang sudah disediakan ya. Baru lanjut ke permasalahan 2. Sudah dikasih tahu itu sama karikatur ya. Bagus, kalian telah membantu Dela untuk memecahkan masalah. Namun, bagaimana cara menghitung banyak potongan pita jika panjang pita semula adalah 3096 cm? Gimana caranya? Pasti membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh hasilnya, bukan? Ya lama enggak kalau kalian terus potong-potong kayak gitu? Ya, maka dari itu kita membutuhkan sebuah rumus untuk menyelesaikannya. Amati rumus barisan geometri yang dihasilkan dari potongan pita pada kegiatan sebelumnya dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menemukan rumus tersebut. Lanjut, kalian selesaikan kegiatan 2. Nanti kalian akan menemukan rumus umum yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan Dela itu ketika panjang pita semula itu 3069 cm. Ada berapa potongan jadinya? Ketika 4 potong aja udah ada sekian sentimeter. Kalau panjangnya 3000 sekian itu berapa kali dia harus motong pita biar dapat jumlah, biar dapat total panjang itu sekian katanya. Ada masalah? Atau dapat ditulis dengan, kalau misalnya ini ditulis sampai R pangkat 3, sebelum R pangkat N ini ada R pangkat apa? Iya. Pangkat? N-1. Karena semuanya berkurang satu-satu kan ya. Ya, ada masalah? Panjang pitanya? Nah, ditambahin apa enggak? Udah dikur belum? Berapa panjangnya ini? Sudah dikur semuanya pakai penggaris? Nah, diukur dulu. Nanti setelah diukur kan langsung dapat panjangnya berapa. Nggak usah hitung dengan cara ini. Tapi ketika kamu sudah menebak di awal, oh ini ditambahin ternyata dapat panjangnya, kan bisa mencocokkan. Bener enggak ini 45? Coba ukur pakai penggaris. Nih, sampai sini 30. Ya. Oke, kurang lebihnya. Enggak apa-apa kalau lebihan mili-mili dikit. Nah. Bener enggak ini 2 kali lipatnya? Makanya ini kita pakai C ya. Ini 2 kali lipat. Oke, masuk akal. Jangan sampai salah nanti ukurannya. Kamu memang punya konsep nanti, tapi ukur ini nggak bisa. Oke, udah mau. Coba dilipat gandakan, bener nggak ini 2 kali lipatnya? Bener ya? Iya, coba ukur lagi sekali. Ini berapa? Oh, berarti
potongan pitanya yang enggak pas ini. Ini udah mulai lebih-lebih ya. Udah mulai lebih-lebih. Coba potong yang pas dulu untuk mencocokkan apa benar seperti itu ya. Kalau udah benar kan kalian dapat jadinya pengalaman baru. Oh, ini ternyata caranya nyari semua itu tinggal di tambah-tambah. Nah, itu baru bisa menyelesaikan yang ini ya. Ya. Iya, kenapa? Itu kan berdasarkan dari percobaan yang tadi. Dari sini apa dikit pakai ya. Nyari SN-nya udah paham? Sudah? Ya, dari sini loh. Ini U1A. U2 A pangkat R. Iya. U3 A pangkat R kuadrat. Berarti kalau ini 3, di sini dia 2. Terus sini 4, di sini 3. Artinya sini N-1 ya. Karena dia berkurang 1-1. Terus kalau ini dikali R dia keseluruhan. R-nya masih di luar. Sekarang ketika dimasukkan R-nya berarti kan semua dikali R. Jadi ini 1 kali R jadi R kali R kuadrat, R pangkat 3, R pangkat 4, R pangkat N-1 kali R. Sekalian pada bilangan dengan kali R, ini kan tambah 1 ke sana dia larinya. Ini hanya R pangkat N saja. Nah, baru dilanjutkan. Atau dapat ditulis dengan RSN. Kalau ini cuma diambil sampai pangkat 3-nya aja, terus di sini paling ujung itu R pangkat N. Dan ujung kan R pangkat N ya. Sebelumnya R pangkat N berarti R pangkat N-1. Ya. Nah, sekarang baru disuruh mengurangkan antara RSN dikurangi dengan SN. Coba dilanjutkan dulu ya. Ya. Kenapa? Bingungnya tuh kenapa kan ini kan dia di sini tuh RN-1. Kalau dia berubah jadi RN itu kan karena R-nya masuk. Iya, karena R-nya masuk. Tapi setelah dibawa ke bawah itu kan ya ini atau dapat dituliskan ini dulu selesaiin. Baru nanti dibawa ke sini. Ini tuh R jadinya R pangkat berapa? Yang paling ujung kan R pangkat N. Kenapa gitu? Kenapa? Karena paling kita anggap N itu adalah suku terakhirnya. Suku ke N. Suku ke N-nya. N itu ada suku ke N. Entah suku berapa itu N-nya. Berarti sebelum suku ke N ada suku ke berapa? Ada suku berapa? Misalnya N-nya 5. Berarti sebelum U5 ada U berapa? Iya. Kan dikurang 1. Kenapa dibawa ke arah I sini? Karena di SN-nya itu dia di sini cuma sampai R pangkat 3 aja. Ya, biar nanti gampang mengeliminasi. Bu, saya bingung nanti kalau masalahnya ini. Oke. Ya, ini dulu dilengkapi. Berarti ini pangkat? Jangan bingung, ikutin aja alurnya. Udah, ini N-1. Ya, udah. Di sini. Terus ini apa? Isiin dulu kotak-kotaknya. Jadi ini R pangkat berapa? N-1. Iya. N-1 N. Terus yang ini? Kurang R pangkat 3. Iya. Terus? N-1. Oke, udah. Sekarang A-nya dia keluar. Kenapa? Karena di sini ada A, di sini ada A. Berarti kan bisa disederhanakan keduanya di luar. Berarti untuk yang ini sisanya apa? Tulisin aja semua. A-nya udah keluar, berarti kan masih ini aja. Tulis biasa. Iya, terus biasa. Mereka digabungin jadi satu. Kayak gini loh, coba Ibu contohin ya.
2 kali A ditambah 2 kali B. Berarti ini kan 2-nya boleh keluar. A plus B. Kan bisa digituin. Kalau dipecah 2 kali A mau, 2 kali B juga 2B. Ini juga sama. Biasain aja tulis semuanya. Ditambah titik-titik. Titik-titik itu artinya seterusnya ya. R3, R4, R5. Nggak tahu sampai berapa orang N-nya, kita nggak tahu berapa. 1 tambah R. Ya. Ini langsung aja buka kurungnya. A-nya udah keluar. Ini kan masih min. Min buka keseluruhan. Ya, min 1. Terus kok jadi plus? Ingat ini milik keseluruhan yang ada di dalam kurung. Ya, hati-hati. Hati-hati di sana. Itu minnya punya keseluruhan yang ada di dalam kurung. Harus bisa ada. Ya. Terus min titik min R pangkat. Ya. Itu dia jadinya bentuknya. Kenapa? Karena kalau dikaliin A-nya ke dalam juga hasilnya tetap seperti itu. Setelah itu baru cek ada enggak yang sama, yang bisa disederhanakan. Ini R, ini min R, kan hilang. Ya, R dikurangi R artinya. Nah, ya hilang juga. Iya, ini kan plus. Nah, yang sisa apa? Iya. Udah, sekarang Sn sama dengan satunya per R-1. Itu udah jadinya rumusnya. Dari sana datang rumusnya ya. Oke, lanjutkan. Coba untuk 3000 berapa tuh? Sekian berapa potongan? Apanya berarti yang ditanya? N-nya. Oh iya. Gimana? Iya, kita gunakan rumus yang itu. Tapi harus tahu dulu apanya yang ditanya. Lihat apa masalahnya? Apanya yang ditanya? Ini. Jika panjang pita semula 3069, ini apanya berarti? Panjang semuanya. Iya, benar. Berarti ini Sn-nya sekian. Terus yang ditanya berapa potongan? Berarti apanya yang ditanya? N-nya. Yang diketahui, rasio udah diketahui belum? Rasio. Kok belum? Kan dia udah motong di sini. Berapa rasionya? 2. Rasionya udah tahu, Sn udah tahu, yang ditanya N-nya. Kan tinggal masukkan ke rumus. Ya, dapat rumusnya tadi. Rumus Sn-nya mana? Ini. Ya, ganti yang diketahui. A-nya kan udah tahu, berapa A-nya? 3. Ya. Ganti itu, nanti ketemu N-nya. Ya. Harusnya Rn ini. Ini tuh sama yang mana? Ini RSN-nya kan udah berubah jadi ini. Iya. Ya, ini ke sini. Berarti ini udah berubah jadi ini dan seterusnya. Nah, ini SN mana? Ya, di sini. Di sini berarti kelirunya. 3 itu U1. Ini U2 dan seterusnya kan udah tahu ya sampai UN. U4 U4. Terus U1 itu A. U2 AR. Pangkat berapa? 1. Kalau di sini 2 ini jadi 1. Kalau di sini 3 ini jadi 2. Kalau di sini 4 ini jadi 3. Kalau di sini N ini jadi N-1. Ya, ini N-1. Ini juga N-1. Berarti di sini N-1. Ya. Malah ini Rn-nya enggak ada temennya harusnya. Kamu nyaret Rn-nya sama siapa? Enggak. Ya. Oke. Dilanjutkan dulu.
2 dikurangi 1, 1. Bagi 3 sebenarnya min 1. Enggak boleh kayak gini ya. Jadi kalau ada pangkat, pangkatnya duluan selesaiin. Nah, ini teori eksponennya punya 1, 0, 2, 3 ini 2 pangkat berapa? Gitu loh. 1, 0, 2, 3 itu 2 pangkat berapa? Boleh pakai kalkulatornya. 4 baru. Gini. Ya. Ini kan 2 pangkat n min 1. Min 1 ini kan di belakang ya. Berarti ini pindah. Ini kan min 1 di sini. Jadi 1, 0, 2, 3. Pindah jadi tambah 1 sama dengan 2 pangkat n. Jadi 1, 0, 4 sama dengan 2. Ini enggak dia di atas diem ya, dijaga. 1, 0, 2, 4 itu 2 pangkat berapa? 10. Sama dengan 2 n. 2 pangkat n. Bagusnya enggak ini sebagai pangkat dia. Ini udah sama, berarti n sama dengan 10. Ya. Ya. Sudah ketemu? Berapa kali dia harus motong? Sudah ketemu berapa kali harus motong? Iya. Ya. Ya, yang ini. Kalau dia punya panjang pita keseluruhan 3069, berapa kali dia motong biar polanya itu tetap jalan kayak tadi? Berarti sama kayak dari awalnya. Ya, nyambung nih. Nyambung, ternyata dia panjang punya pita gitu. Berapa kali motong biar polanya sama? Udah ketemu? Belum. Coba. Waktunya lagi 5 menit ya. Sudah ketemu? Berapa kali dia harus motong? Oke. Kan gampang kalau udah punya rumus ya. Sudah? Ya, waktunya habis ya. Ayo kita mulai diskusinya. Jadi kelompok yang maju pertama, yang kalian lakukan di depan adalah mendemonstrasikan apa yang kalian lakukan selama memotong pita itu ya. Pita pertama dapatnya berapa, tunjukkan sama teman-temannya. Buktikan setelah disambung itu hasilnya memang seperti apa yang kalian dapatkan tadi. Itu kelompok satunya. Kelompok yang maju pertama. Kelompok yang maju kedua itu adalah menyelesaikan problem yang kedua. Ketika si Dela itu punya panjang pita 3069 cm, gimana caranya menyelesaikan? Jadi kelompok yang datang kedua itu, kelompok yang tampil kedua, yang presentasi kedua, mempresentasikan bagaimana cara mendapatkan rumus umumnya. Kelompok yang presentasi ketiga adalah kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Dela. Itu saja ya. Oke, kelompok yang mau maju pertama, kelompok berapa? Ya, kelompok 4 ya? Oh, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Dibawa potongan pitanya sebagai bukti. Itu udah kegiatan 2. Kamu sampai iya. Sampai selesai dapat berapa panjang pitanya Dela setelah dia motong 4 kali. Ini.
Yang lain perhatikan, diskusi sudah ditutup ya. Tinggal memperhatikan yang belum selesai nanti. Kalian perhatikan aja penjelasan temannya. Hai teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Agus Pratajaya. Saya Gusti Ngurah Pita Atra. Saya Nikuti Maisya Sari. Kami lanjutkan. Ibu ini diomongin aja atau ditulis? Diomongin sambil ditunjukkan apa yang sudah kalian lakukan. Ya, diceritakan kembali kalian ngapain tadi selama kegiatan 1 di kelompok. Jadi kami itu mencari panjang semula pitanya Della yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Dalam masalah ini, Della itu memiliki sebuah pita yang dipotong menjadi 4 bagian dengan rasio ukuran pitanya itu 2 kali atau kayak kelipatan 2 dari pita sebelumnya, dari potongan sebelumnya. Di mana potongan pertama itu ada 3 cm, lalu potongan kedua itu dikalikan 2, yaitu 3 kali 6, 3 kali 2 adalah 6. Dalam potongan yang ketiga itu ada temannya bantuin megang lagi 2. Ada 6 dikali 2 yaitu 12. Lalu yang keempat ada 12 dikali 2 yaitu 24. Jadi untuk mencari panjang semula pitanya Della, kita bisa menambahkan seluruh pita yang telah kita potong. Jadi hasilnya adalah 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 jadi 45 cm. Jadi panjang semula pita Della adalah 45 cm. Panjang semulanya 45 cm. Sudah dari awal, kelompok 3 ini sudah dari awal tahu kalau panjang masing-masing pita itu, sudah dari awal tahu ukuran dari panjang masing-masing pita? Belum. Berarti yang pertama kelompok 3 tahu itu yang 3 cm aja. Iya. Setelah itu dilipat baru diukur seperti Iya. itu. Terus dapat hasil 45 dengan menjumlahkan nilainya saja atau dengan mengukur? Dengan menjumlahkan nilainya saja. Menjumlahkan nilainya saja dapat 45 cm. Sudah diukur belum? Setelah digabung? Belum ya? Kelompok lain ada yang sudah mengukur panjang pitanya itu? Setelah diukur berapa dapat panjangnya? 45. Oh, ternyata caranya sama ya? Kok caranya? Ternyata hasilnya sama. Kalau diukur pun ternyata panjangnya adalah 45 cm. Tapi kelompok 3 dia tidak ukur lagi karena dia sudah tahu, oh ini panjangnya karena 2 kali lipatnya berarti 6. 2 kali lipatnya 12. Ternyata sama ya. Berarti kalian bisa mencari panjang pita semula juga dengan cara menjumlahkan dari masing-masing ukuran pitanya itu. Seperti itu ya. Boleh. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Enggak, kalau enggak, akan ditutup kelompok 3. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Ya. Lanjut kelompok berapa ya? Mau ditunjuk apa angkat tangan sendiri untuk mendapatkan rumusnya? Oh, kelompok 5 ya. Kelompok 5 udah angkat tangan duluan ya. Saya bisa tanpa ditunjuk, Bu. Gitu pasti kalian ngomongnya. Ya, silakan maju kelompok 5. Kelompok 5 itu tugasnya adalah menyelesaikan kegiatan 2.
yaitu kegiatan menemukan rumus umum dari jumlah suku N. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Luputu Agis Aryani. Saya Nimade Wulan Septianiwati. Saya Nimade Rania Citra Paramita. Baik, akan dilanjutkan dengan Wulan. Yang lain sambil diperhatikan, sambil dicocokkan dengan apa yang kalian buat. Kelompok 5 kegiatan kedua ya, kegiatan sampai menemukan rumusnya. Sampai menemukan kesimpulan rumus Sn. Langsung udah dibuat RSN-nya di bawahnya ya.
Silakan dipresentasikan dulu, baru nanti terakhir ditanggapi ya. Oke, untuk mencari rumusnya itu Sn sama dengan 3 ditambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah titik-titik tambah UN. Nah, terus Sn sama dengan 3 itu kan U1 tambah 6 U2 12 U3 tambah dan selanjutnya. Terus U1 itu kan bisa dibilang A. Jadi A ditambah U2 itu AR. U3 jadi AR pangkat 2 karena dari rumusnya itu AR N-1 jadi AR pangkat 3 min 1 jadi AR pangkat 2. Terus AR pangkat 3 tambah titik-titik AR pangkat N-1. Terus Sn sama dengan A-nya itu kita keluarin, jadi 1 ditambah R tambah R pangkat 2 ditambah R pangkat 3 ditambah titik ditambah R N-1. Terus untuk memperoleh rumus umum dari bentuk persamaan ini, kita perlu membuat persamaan lain agar bentuk di atas menjadi sederhana. Caranya dengan mengalihkan Sn dengan R. Sehingga setiap suku dari penjumlahan N, suku pertama barisan geometri di atas, juga dikalikan dengan rasio. Jadi Rsn sama dengan AR dalam kurung 1 ditambah R pangkat N ditambah R pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah R pangkat N-1. Terus A-nya keluarin R-nya itu R-nya dikalikan ke dalam ya. Oh iya. Jadi R-nya dikalikan ke dalam jadi R tambah R dikali R itu R pangkat 2, R dikali R pangkat 2 jadi R pangkat 3 dan seterusnya. Atau Rsn sama dengan A dalam kurung R tambah R pangkat 2 ditambah R pangkat 3 ditambah titik-titik N R pangkat N-1 ditambah R pangkat N. Terus jadi kita kurangi bentuk Rsn sama Sn-nya. Bentuk Rsn-nya kan ini sama Sn-nya itu yang ini. Jadi kita kurangi Rsn dikurang Sn itu kan Rsn min Sn. Terus ininya ini dikurang jadi tinggal kurang aja. Ini dikurang ini. Rsn dikurang Sn itu Sn karena biar Sn-nya di luar jadi R ini S min Sn min Sn itu kan min 1 Sn jadi R min 1 sama dengan A di dalam kurung Sn dalam kurung R min 1 ini bisa dicoret ini kan sama ya, ini karena hanya di luar jadi ini kan ini tambah jadi kurang jadi minus. Di A R-nya ini sama-sama bisa dicoret sama ini. Ini bisa dicoret. Habis juga ya. Ini dicoret, terus R pangkat 2 juga bisa dicoret.
ini coret. Cuma R pangkat N-1 juga sama bisa dicoret. Jadi sisanya cuma itu. Coba ini pakai. Ini kan bisa dicoret, terus sisanya cuma ini. Jadi SN dalam kurung R1 jadi A dalam kurung RN-1. Jadi SN sama dengan ini kita pindahkan jadi dibagi. A dalam kurung R pangkat R-1 dibagi R-1. Jadi rumusnya ini. Gimana? Sudah kelompok 5? Sudah bisa dimengerti atau mungkin ada yang bisa ditambahkan? Gimana yang lain? Kelompok 5 sudah selesai menampilkan apa yang mereka diskusikan dalam kelompoknya. Untuk kelompok yang lain ada yang memberikan tanggapan? Jadi hasil kesimpulan dari kelompok mereka, rumus umumnya itu adalah Fn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Gimana yang lain setuju? Tidak ada ngasih tanggapan? Ya, Ibu cuma mau mengingatkan sedikit ya untuk kelompok 5 ya. Kurung itu selalu berpasangan ya. Kurung itu selalu berpasangan. Jika ada kurung buka, jadi pasangannya itu harus ada kurung tutup. Tambahkan dulu ya. Memang sepele sih kelihatan itu, tapi kalau tidak diisi dia lepas nanti jadinya. Lagi, di mana ada yang tidak berpasangan? Sudah? Ya, udah cukup ya. Jadi ingat, yang berpasangan itu biasanya kurung. Titik juga berpasangan ya, X, Y. Jangan sampai dia cuma ada kurung buka, kurung tutupnya tidak ada, atau sebaliknya ya. Kasihan kalau hilang pasangannya. Ya, sudah, tidak ada tanggapan lagi. Oke, silakan ditutup kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Rumus umum kita sudah dapat, sekarang kita tinggal membantu si Dela itu. Katanya kalau dia punya panjang pita 3039 cm, berapa kali dia harus motong biar pitanya habis, tapi memiliki pola seperti deret geometri. Ada yang mau mengerjakan di depan sebelum ditunjuk? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Anik dan teman-teman pada kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang telah kita diskusikan tadi. Karena budaya Indonesia adalah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, maka presentasi ini akan kami buka dengan salam. Om Swastiastu. Baik, sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus saya akan memperkenalkan nama dari teman-teman saya. My name is Igusti Kaya Bagus Angga Saputra. You can call me Bagus Angga. And his name is Iputu Arnanda Karmandita. You can call he Arnanda.
and she name is Putu Agnesa Novara Santini. You can call she Agnesa. Baik, langsung saja kita buat presentasinya. Materi yang akan kita jelaskan yaitu membantu Dela. Ya. Itu pakaian yang digunakan adalah atasan WMS atau kaos kelas, kemudian bawahnya menggunakan training. Jadi training sekolah. Jadi oleh karena itu menghadiri dengan baik-baiknya dan pada seluruh mohon menyiapkan sarana yang digunakan termasuk juga model untuk warna hitam di hari besok. Nah, demikian untuk hari ini karena ada panduan dulu, siswa yang diberikan untuk pulang ke awal nanti, Ya, silakan dipresentasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Yang diketahui di soalnya itu ada 3. Yang pertama A, suku pertamanya yaitu 3. Yang kedua rasionya yaitu 2. Dan jumlah semula pitanya adalah 3069 cm. Yang ditanya adalah N-nya, yaitu potongannya hingga berapa potongan. Cara menjawabnya yaitu menggunakan rumus umum yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R kuadrat R pangkat N min 1 per R min 1. Sn-nya udah diketahui yaitu 3069. 3069 sama dengan A-nya 3, R-nya 2, pangkat N min 1 per 2 min 1. Jadinya 3069 sama dengan 3 pangkat 2 N min 1 per 1. Di sini karena di sini ada kali 3, jadinya pindah ke kiri yaitu jadinya dibagi yaitu 3069 per 3 sama dengan sisa dari sini yaitu 2N min 1. 3069 bagi 3 yaitu 1023. 1023 sama dengan 2 pangkat N min 1. Karena di sini ada min 1 maka min 1-nya pindah ke kiri yaitu jadinya ditambah. 1023 tambah 1 sama dengan 2N.
yaitu 1023 tambah 1 yaitu 1024 sama dengan 2n. Jadinya tinggal mencari 2 pangkat berapa supaya hasilnya 1024, yaitu 1024 sama dengan 2 pangkat 10. Jadi n-nya sama dengan 10. Jadi potongan kita yang dihasilkan adalah 10 potong. Baik, ada pertanyaan atau tambahan? Sudah pas? Ya, silakan duduk. Ayo. Ya, silakan udah ditutup presentasinya, baru boleh ke posisi masing-masing. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan, saya sekedar mengingatkan bahwa we not perfect. So, jika ada kesalahan yang kami buat, mohon dimaafkan. Setelah ini, waktu dan tempat akan kami serahkan kembali ke Bu Ani. Karena tadi kami membukanya dengan salam, maka kami menutupnya dengan salam. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Beri apresiasinya. Bagus ya, presentasinya sudah dikombinasikan dengan bahasa lain. Ya, seperti katanya Bagus Angga ya, kita tidak sempurna, mungkin ada salah-salah di sana, nanti bisa kalian maklumi dan perbaiki ke depannya ya. Udah, berarti udah semua soal kita bahas ya. Sudah semua soal kita bahas. Sekarang kembali dulu ke posisi masing-masing. Kembali ke posisi masing-masing, siapkan selembar kertas ya. Kita akan adakan evaluasi satu soal aja. Ya, siapkan selembar kertas, isikan identitasnya. Sudah diisi identitasnya? Oke. Nah, kalau sudah, dibiarkan dulu, kita menyimpulkan dulu ya. Jadi, yang sudah kita pelajari pada deret geometri ini adalah kita sudah menghasilkan rumus umum tadi ya. Kita sudah dapatkan rumus umum untuk bisa memecahkan permasalahan mengenai masalah kontekstual yang ada kaitannya dengan deret geometri ya. Jadi rumus umumnya ini didapat yang ini. Yang pertama, Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per N min 1 untuk R-nya itu tidak sama dengan 1 dan R lebih dari 1. Nah, untuk rumus yang kedua ini bentuknya seperti ini. A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jika R-nya itu tidak sama dengan 1 dan R kurang dari 1 ya. Jadi kalau R-nya kurang dari 1 yang dikurangi R. Kalau lebih, R yang dikurangi 1. Cara nyarinya sama, cuma nanti dibalik posisi aja ya. Udah siap kertasnya? Udah. Tapi sebelum mulai kuis, kayaknya refreshing dulu sebentar ya. Kita refresh dulu. Biasanya kan katanya berbagai penelitian, dengan mendengarkan lagu kita bisa membuat pikiran itu jadi rileks ya. Untuk yang tegang-tegang biar lebih fresh lagi. Nah, ini Ibu menemukan lagu, bahkan kudis pun bisa dijadikan lagu yang menarik ya. Coba kita dengarkan dulu sebentar. Dengarkan. Nah, ini lagu pertama. Ada 10 lagu tentang kudis.
Oke, itu lagu tentang kudis ya. Nah, sekarang ada lagu tentang kuakui juga. Ya. Ya, coba kita dengarkan dulu ya. Request lagu aja. Udah lah bang, request lah bang. Tapi lagu apa bang? Kan lagu yang enak sekarang nih bang. Lagu yang lagi viral aja bang. Lagu apa bang? Kuakui. Kuakui. Yoi. Bentar bang. Woi. Kalian tahu lagu Kuakui? Nah, sini. Oke bang, bentar bang. Oke, let's go. Ya, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Ya, itu untuk sebagai ice breaking, lagu kuakui dan lagu tentang kudis ya. Sekarang kita lanjut untuk kuisnya. Udah siap? Tiga 998. Oke, udah semua? Ya, sudah ya. Kita mulai. Ingat dituliskan proses mencari jawabannya ya. Udah, fokus cari jawabannya, jangan main-main lagi. Coba masuk lagi ke sana. No ya. Caranya dibuat juga, ya dibahasakan logikanya, biar ibu tahu logikamu tuh gimana.
2 menit lagi. Oke, 3 orang sudah salah menebak ya, mungkin salah menghitung. Armanda udah naik ya, selesai. Ayo, lagi 3 orang. Satu menit lagi. Kenapa keluar sendiri? Oh iya, berarti udah semua menjawab ya. Akhiri. Disiapkan LKPD sama hasil jawabannya tadi untuk dikumpulkan ya. Siapa Hervankul? Hervankul. Ibu penerawangan ya. Tapi tetap ibu lihat juga hasil penerawangannya, Mak. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak penerawangannya? Oke, dengan berakhirnya evaluasi ini berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Seperti biasa, untuk refleksi kegiatan Ibu sudah kirimkan link formnya ke grup kelasnya ya. Ingat diisi dan dikumpulkan hari ini juga ya, biar nggak lupa nanti. Silahkan dikumpulkan dulu LKPD beserta jawaban dari kuisnya. Jadi nanti materi selanjutnya, ini materi terakhir kita ya di barisan dan deret. Kita akan membahas deret, geometri tak hingga pada pertemuan berikutnya. Sudah diingat? Deret, geometri tak hingga.
Kemudian untuk di rumah, tugas di rumah silakan kalian kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan deret geometri pada LKS-nya ya. Buat di buku tugas masing-masing. Ya, karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa ya, tutup dengan doa juga. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akhiri. Selamat siang. Hati-hati di jalan ya. Udah jam terakhir, kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.